Silakan duduk, selamat malam. Ya, saudara, rasanya kalau bilang selamat tahun baru, selamat Natal sudah telat. Ya, dan saya terus terang sebagai hamba Tuhan trauma kalau orang menghubungi saya untuk mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Karena selalu ada embel-embel di belakangnya. Embel-embelnya apa, saudara? Ya, 2 hari lalu, saudara, saya terima WhatsAppan. Maaf ya, terlambat bilang selamat Natal tahun baru. Langsung saya jawab, iya, mau nanya apa? Jelas, saudara. Oh ya, kalau kami hamba Tuhan itu, saudara, ya selama bertahun-tahun saya jadi hamba Tuhan, orang tidak hanya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, tetapi lewat ucapan selamat Natal atau selamat tahun baru itu, orang-orang yang tidak pernah menghubungi kami puluhan tahun, ya, memakai kesempatan itu kembali untuk bertanya. Saudara, ya 2 hari lalu, ya, saya langsung jawab dia, ya, mau tanya apa? Gini kok, kita punya perusahaan ini, harusnya terjun core bisnisnya kan ini. Terus maunya Tuhan sekarang ini core bisnisnya yang mana? Saudara, jadi kami kalau dihubungi itu, saudara, walaupun bilang apa kabar, apa itu tidak benar-benar untuk tanya apa kabar sebenarnya, saudara. Ya, kalau saya trauma, saudara, sehingga seringkali saya jarang balas kalau orang bilang selamat Natal, jarang balas kalau orang bilang selamat tahun baru. Bukan karena alasan tidak punya pulsa, ya, saudara. Oh, mungkin dia tidak punya pulsa, tidak balas, kasihan kita kirimkan. Bukan, saudara. Tetapi saya belajar puluhan tahun, saudara. Ya, orang Kristen itu jarang yang bisa punya hubungan yang baik. Ya, persis seperti Raja Saul, saudara. Kenapa? Sesudah dia naik menjadi raja, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia bantah lawan. Tetapi kemudian sesudah Samuel mati, saudara, perhatikan, ya, dalam kondisi terdesak oleh orang Filistin, dia mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab. Tuhan tidak menjawab dia. Terus dia pergi ke Endor mencari orang yang bisa memanggil arwah untuk memanggil arwahnya Samuel, nabi yang dia tidak pernah pedulikan. Saudara, itu karakternya orang Kristen. Ya, saya kaget, saudara. Karena orang-orang itu tidak pernah hubungi saya lagi belasan tahun, saudara. Ya, kemudian dari perjalanan saya ditelepon teman. Masih ingat si Anu? Ya, saya bilang saya lupa. Itu loh ya, saya bilang saya nggak ingat nama itu sama sekali, saya katakan. Anu loh saya bilang saya nggak ingat. Saya bilang, ya, bagaimana saya bisa ingat semua orang, saudara? Terus, dia ingin ketemu, ingin didoakan. Orang itu sudah belasan tahun juga tidak pernah menghubungi saya lagi, saudara. Sekarang dia ini mengalami masalah gangguan saraf yang parah. Terus, dia ingat Asen. Oh, saudara. Oh, hamba Tuhan itu nasibnya selalu diingat hanya waktu susah. Waktu senang jarang sekali saya diingat. Saudara, terus terang saya katakan. Ya cuman susah. Oh iya, Pak Asen dulu doakan saya ya. Itu Tuhan jawab. Terus sudah puluhan tahun lagi baru ingat sekarang lagi ya. Terus saya bilang, dia bekerja di mana? Di suruh gembalanya urus. Tapi gembalanya enggak punya karunia. Oh iya, kalau karunia mungut uang terus punya. Saya tegas, saudara. Saya katakan. Tapi dia minta dilayani, suruh cari gembalanya sana. Saya katakan, saya tegas, saudara, karena kenapa? Jujur ya, kami hamba-hamba Tuhan yang tidak punya jemaat itu, bukan kami hamba Tuhan yang tidak punya gereja itu, seringkali dianggap hamba Tuhan rumahan. Dalam arti, ya kalau orang susah-susah, kalau pendeta besar pasti tidak mau ketemu, susah ketemu. Kecuali kita orang kaya, punya perpuluhan 1 bulan minimal 25, 100 juta, ya susah ketemu. Pendeta-pendeta kecil itu pasti mau melayani, karena mereka kurang pelayanan. Ya, orang Kristen ini jarang, saya rasa, padahal saudara tahu ya, Saul, sudah dia menjadi raja, dia menentang apa yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Samuel. Dia melawan, dia merasa sudah nggak perlu lagi hamba Tuhan yang mengangkat dia, menubuatkan dia, menyampaikan pesan sehingga dia menjadi seperti dia sekarang itu. Dia rasa sudah nggak penting lagi. Tapi begitu dia kepepet, dia ingat lagi. Berarti apa, saudara? Dari situ aja kita bisa lihat, waktu itu Tuhan tidak menjawab dia. Jadi saudara dan saya hati-hati sama Tuhan, waktu butuh cari, waktu nggak butuh lupa. Ya, hati-hati.
Ini yang saudara dan saya perlu saya sampaikan karena banyak orang seperti itu. Tapi kok tolong kok. Saya bilang saya nggak mau doain, sederhana saya bilang. Kecuali Tuhan bilang doakan, saya doakan. Kalau Tuhan nggak kasih tahu doakan, itu prerogatif saya untuk tidak. Karena Tuhan tidak, saya hambanya misalnya Tuhan bilang terserah kamu lah. Kalau terserah saya ya terserah. Kecuali Tuhan bilang doakan, nah baru saya doakan. Saudara. Kalau enggak, ya bos saya nggak suruh, kenapa? Tapi kan engkau hamba Tuhan, saya hambanya Tuhan bukan hambamu. Iya dah. Banyak orang, tapi kan Bapak hamba Tuhan harus doakan dong, harus. Loh ya aku hambanya bos bukan hambamu. Tapi banyak orang merasa karena mereka bos, hamba Tuhan harus ikut. Nah ini sayang saudara ya. Makanya saya katakan beberapa dalam minggu ini itu, masa ada selamat Natal tahun baru sudah masuk tanggal belasan Januari, betul? Betul? Iya dah? Nggak masuk akal kan? Iya dah, makanya saya nggak pernah jawab. Jadi saudara jangan sakit hati kalau bilang selamat tahun baru apa, saya nggak pernah jawab. Saya takut sesudah itu. Begitu saya bilang, ya selamat tahun baru juga langsung, Pak saya mau tanya, ya cuy panjang. Kayak saya dia datang membaca koran saudara pertanyaannya. Ya itu orang Kristen. Kenapa? Mereka adalah maling. Maling itu apa? Tidak ikut menanam tapi ingin menikmati hasilnya. Itu pencuri. Artinya tidak mau diajar peka, tidak mau diajar sampai bisa mendengar suara Tuhan sendiri. Enaknya tanya aja langsung. Ajak dia pergi makan. Amin. Undang dia. Amin. Betul? Betul? Ya Pak ya? Saya sering dikerjain seperti itu saudara. Ya Pak Asen, kita kapan makan? Dulu saya bodoh saudara. Ya, bodohnya kenapa? Saya pikir semua orang itu pikirannya polos, pikirannya ndak licik saudara. Karena saya pikirannya ya seperti inilah, saya ndak kemudian pikirannya bulat gitu, ndak ada. Ya, begitu saya dijemput masuk ke restoran itu saudara. 2 meja yang besar itu menunggu. Semua selamat malam Pak Asen. Ya katanya diundang makan, bukan untuk undang makan. Belum mulai ngoder, begitu saya duduk yang sebelah udah mulai nanya. Pasien gini. Oke, terpaksa jawab dong. Ya toh, sudah selesai, ini merasa beres, pindah ke meja sana. Meja sana pindah muter lingkaran. Jadi, ini pindah lagi sampai seluruh 2 meja 30-an orang itu semuanya diurusin. Kenapa? Saudara, mereka kan pikirnya gini, ya toh? Ini kan praktis caranya, yaitu ngakalin, amin. Ya, saudara, betul. Ya inilah, makanya apa saudara, orang Kristen itu kalau tidak benar-benar bertobat, ya benar-benar seperti ular, amin. Amin. Betul apa enggak? Ular benar-benaran, tulusnya enggak ada, saudara. Saya pun sering, makanya saudara jangan kaget ya. Saudara kalau saya bilang, karena kami ngalami. Hamba Tuhan yang benar itu pasti ngalami dikerjain umat Tuhan. Dimanfaatkan umat Tuhan itu sudah makanannya. Loh Yesus saja dimanfaatkan. Amin. Yesus saja dijual oleh muridnya. Apalagi hambanya. Lah gurunya aja dia berani jual. Amin. Betul. Nah Kristen itu juga seperti itu saudara. Makanya jangan heran kenapa. Tadi kan lagu yang pertama saya aneh saudara. Hari ini saya disuruh khotbah tentang hal itu. Terus Bu Etna nyanyinya tadi isinya nyanyinya tentang itu aja. Saya nggak pernah bilang Bu, saya tema khotbahnya ini nggak ada. Ya tolong nyanyinya gini ini nggak ada saudara. Karena saya juga baru dapat tadi. Sesudah saya mandi baru saya dapat ayatnya. Terus saya cari. Nah sekarang kita mau belajar itu saudara. Baik, buka Alkitab kita bersama dalam kitab Filipi pasal 4 ayat ke-6. Ya, kan kemarin kita cukup saudara diingatkan orang Kristen ini yang hidup nyaman, yang gak suka berdoa, yang merasa tahun ini adalah apa? Tahun kelimpahan, tahun Tuhan menggerojoki dengan kekayaan, betul? Kita dikasih lihat di TV kan, dar dor, betul? Nah, mulai biasanya orang Kristen habis itu apa? Mari kita berdoa. Betul? Kalau kita hamba Tuhan bilang, ayo rajin berdoa, susah saudara. Perlu diingatkan dengan bom-bom itu baru mulai iya apa ya. Terus apa? Kalau dibilangin saudara, ya, ayo sama Tuhan sungguh-sungguh, masih keras hati, masih santai. Tapi kalau sudah mulai ada gangguan-gangguan keamanan, gangguan ekonomi, barulah mulai bangkit, betul? Kebangkitan yang besar karena ketakutan. Amin. Saudara, kita lihat kebenaran di sini. Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Semua kita rasa. Saya mau tanya, siapa yang tidak pernah mendengar ayat ini? Tolong angkat tangan. Siapa yang pernah dengar ayat ini? Tolong angkat tangan. Baik, sekarang kita lihat ya. Saudara, ayat ini panjang sekali. Betul? Betul, kecuali Tuhan bilang berdoalah senantiasa, pendek. Tapi ini kan panjang banget kalimatnya. Nah, kita lihat dulu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Berarti apa, saudara? Tentang apapun tidak boleh khawatir, tidak dibenarkan untuk mengkhawatirkan apapun itu. Walaupun mungkin secara manusiawi wajar. Saya ulang. Ya, ketika firman Tuhan bilang, janganlah hendakmu tentang apapun juga. Berarti apa? Di dalam segala hal, entah itu namanya manusiawi, wajar Pak, ya namanya manusia Pak, tetap dianggap Tuhan salah. Tolong perhatikan. Ya, saya ulang kembali saudara. Ya, karena Alkitab dengan jelas katakan, jangan tentang apapun. Berarti apa? Tidak boleh bilang, saya tambah tua. Terus, anak-anak belum mentas, nanti gimana ya? Wajar loh secara manusia. Amin. Amin. Tetapi firman Tuhan bilang, jangan. Jelas sekali apapun. Berarti apa saudara? Saudara dan saya, Tuhan mau berhenti berpikiran secara manusiawi, hidup secara manusiawi. Saudara, terus apa? Menilai segala sesuatu secara manusiawi. Saudara perhatikan. Tapi firman Tuhan dengan jelas katakan, coba ya. Jangan khawatir tentang apapun. Jadi tidak boleh asa apapun. Tidak ada alasannya. Kembali di situ, saudara. Jangan bilang, tapi Pak, tapi kan wajar Pak, tapi kan tidak ada urusan. Tuhan bilang jangan, titiknya. Sekarang kita lihat kuncinya dulu. Kenapa hati itu tidak boleh seperti itu? Tetapi, nyatakanlah dalam segala hal. Perhatikan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Berarti apa, saudara? Ya. Tuhan tidak membatasi saudara dan saya untuk berbicara kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, apapun juga yang mungkin menurut saudara dan saya. Seringkali saudara dan saya hanya bertanya kalau hal-hal yang sangat krusial dan penting saja. Yang rasanya tidak penting saudara dan saya jarang tanya. Ini kesalahannya orang Kristen. Contohnya saudara ya. Seperti anak-anak. Saya sering, Pak Hasan ini anak saya pacaran, dan ini jodohnya bukan. Kalau masalah jodoh baru ditanya. Tapi masalah dia kuliah di mana, harus ambil jurusan apa, orang merasa tidak perlu tanya. Perhatikan di sini. Padahal Alkitab katakan dengan jelas, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Jadi tidak ada batasnya saudara. Apa keinginan? Saya ingin tahu saya harus kerja apa. Saya ingin tahu anak saya harus kuliah di mana. Saya ingin tahu Tuhan itu kepingin saya invest apa. Semuanya Tuhan mau saudara dan saya nyatakan. Tapi masalahnya adalah saudara dan saya hanya mau tanya hal-hal yang saudara dan saya ragu. Saudara dan saya khawatirkan. Saudara dan saya nggak yakin. Tapi kalau yakin nggak perlu tanya. Jalan terus nanti mentok baru doa. Amin. Betul apa ya? Betul apa ya? Lihat saudara. Tuhan katakan nyatakan dalam segala hal keinginanmu. Berarti apa? Tuhan tidak memberikan saudara dan saya batasnya. Keinginan itu tidak ada. Contohnya. Sudah jangan doa buat Mercy. Cukup Suzuki Carry. Tidak ada di Alkitab. Silakan doa apa saja yang saudara mau. Silakan. Nah masalahnya saudara. Di sini Tuhan mau apa? Tuhan mau dalam segala hal yang kelihatannya sepele pun mau memimpin saudara dan saya. Dalam hal-hal yang kecil pun sepertinya saudara dan saya tidak membutuhkan pimpinan Tuhan. Tuhan mau memimpin. Saya masih ingat sebuah perusahaan. Pemiliknya hubungi saya, Asen saya butuh marketing manager. Ini ada calonnya, dia katakan. Begitu dia ngomong ini ada calonnya, Tuhan kasih lihat saya seorang pria dengan postur ciri-ciri seperti ini. Terus saya bilang, maaf ya, pria itu cirinya begini-gini, kulitnya seperti gini, tingginya seperti gini, badannya bentuknya gini-gini. Iya, itu dia. Tuhan bilang dia tidak jujur. Loh, Asen dia Kristen. Tuhan bilang dia tidak jujur. Dia bilang, orang postur kayak gitu kan banyak. Gini aja. Berangkat ketemu saya. Oke, saya katakan. Kita makan bareng. Begitu saya masuk. Lah ini dia yang Tuhan kasih lihat.
Kristen, suami istri. Begitu dia permisi sebentar berdua agak menjauh, saya bilang, ini orang yang tepat Tuhan kasih lihat. Tapi, Asen, ini orang adalah marketing manager kompetitor saya di produk yang sama. Kalau saya pinter ambil dia, saya bisa perang sama perusahaan yang sejenis barangnya. Tuhan bilang orang ini tidak jujur. Tapi dia Kristen. Saudara pikir semua orang Kristen bisa dipercaya? Percaya saudara semua orang Kristen bisa dipercaya? Kita aja sering kali tidak percaya diri kebicaraan kita orang bisa dipercaya. Men. Ayo jujur. Betul, kita sendiri juga sering kali tidak bisa mengaku benar-benar sebagai orang percaya. Buktinya susah, stres terus. Amin. Loh, iya apa enggak? Iya benar, jujur aja. Terus saudara, dia bilang ya pokoknya dia mau ambil. Ya saya bilang silakan. Kenapa? Loh dia pengusaha maunya dia apa-apa yang urusan dia. Toh sudah urusan dia. Berapa bulan saudara? Tidak sampai 4 bulan dia hubungi saya. Asyik. Dia makan saya sangat besar. Dan dia kirim barang ke alamat-alamat fiktif. Perusahaan-perusahaan fiktif. Terus dagingnya gimana? Semuanya fiktif ketika ditagih. Oh, di kota ini ada, ini tidak cari, tidak ada namanya. Hilang semua. Jadi saudara lihat. Masalahnya saudara dan saya yang pertama Tuhan bilang apa? Tidak boleh khawatir dalam segala hal. Karena kenapa? Tuhan mau saudara bertanya dalam segala hal kepada Tuhan. Memohon, meminta kepada Tuhan dalam segala hal. Apapun juga. Nggak ada batasnya. Nah, masalahnya sering saudara. Kita hanya bertanya hal-hal yang kita anggap paling penting. Itu dulu yang pertama. Kalau yang kurang-kurang penting, tidak uruslah. Yang kedua, kalau kita sangat yakin kita akan sukses, berhasil, dan lain-lain, kita nggak perlu tanya. Cuman minta diberkati. Amin. Amin. Iya apa ya? Nah, ini yang jadi masalah, saudara. Ya, ini yang menjadi masalah. Saudara. Ya, sebagai hamba Tuhan, saudara, kami sering menghadapi suatu kondisi yang serba salah ketika Tuhan menyatakan sesuatu. Ketika Tuhan menyatakan sesuatu. Kenapa? Kadang orang bilang, aneh ini pendeta. Kenapa? Nyampaikan sesuatu yang sepertinya berlawanan dengan adat. Menyampaikan sesuatu seperti yang berlawanan dengan, ya mestinya tidak seperti itu. Saudara ya, berapa tahun lalu saya ketemu dengan sepasang suami istri. Begitu ngobrol Tuhan bilang, pisah usaha dengan ibumu. Dia liatin saya, saudara, terus menerus. Kenapa? Dipikir sesat. Kenapa? Loh, dia punya papa sudah mati. Ibunya sekarang janda. Dia masih kerja sama dengan ibunya di perusahaan. Kan benar, itu berarti uhau, berbakti. Betul, secara adat. Tapi saya nggak tahu masalahnya. Begitu ketemu Tuhan bilang, pisah dengan ibumu. Berbulan-bulan dia tidak lakukan, saudara. Waktu saya bilang gitu, saya lihat dia melototin saya, dia liatin. Nggak salah nih hamba Tuhan. Nggak salah ini suara Tuhan. Kok berlawanan dengan, kalau saya tinggalkan ibu saya yang janda, usaha dia sendiri, kan saya ini anak yang nggak uhau. Tapi kemudian, dia kesaksiannya dia akhirnya apa? Dia pergi gerejanya, dia dapat dasarnya, dia bilang, pendeta yang khotbah di gereja saya, pendeta tamu itu, saya dapat peneguhan bahwa saya harus pisah. Ya saya bilang, silakan. Saudara, begitu mereka pisah, ya dia minta mesin-mesin dari ibunya, jadi pisah usaha. Yang terjadi, saudara. Kemudian dia membeli mesin yang 1,5 miliar, untuk apa? Tuhan begitu memberkati dia kemudian. Nah, pertanyaannya, kenapa sesudah pisah baru Tuhan berkati? Betul? Ternyata mamanya masih kompromi mengerjakan barang-barang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Baru saya tahu. Dan habis itu baru dia cerita, mama masih mau produksi ini kok. Lah ya pantas kayak gitu, kamu disuruh pisah. Supaya yang kudus itu nggak bisa campur dengan yang najis. Terus apa lagi? Habis itu, kau tolong doakan ya. Ini orderan segitu banyak, mesin sudah kerja 24 jam, nggak bisa nutup. Terus, ya beli mesin Jerman. Tapi harganya miliaran, ya beli. Saudara, orang pengusaha itu harus tahu yang namanya investasi itu adalah menambah benda modal. Itu namanya investasi. Nabur ke gereja itu bukan investasi. Karena orang berpikiran apa? Nah, daripada saya mikir mau kerja apa, kerja udah saya bawa kasih dan nanti saya tunggu jadi banyak. Itu mana ada seperti itu.
Yang namanya investasi itu ya beli mesin, beli itu, saudara. Ya, kami sebagai hamba Tuhan itu diharapkan dengan pesan-pesan yang sepertinya kok berlawanan dengan adat kita. Kok seperti nggak sesuai. Kan mama saya udah janda. Kalau saya tinggalin gimana? Tapi Tuhan nggak mau, mamanya masih kompromi, saudara. Yang penting bukan saya yang jual, orang lain yang jual, saya nggak salah. Lalu yang bikin, yang bener aja. Saudara. Tapi orang seringkali ngeliatin, ini pendeta bener nggak hamba Tuhan? Jangan-jangan hamba setan. No, itu saudara. Ya, baik. Jadi lihat, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada saya bingung ini tulisannya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada hamba Allah. Amin. Saya ulang lagi, coba pegang Alkitabnya, coba benar-benar. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada hamba Allah. Kepada? Buktinya ada apa-apa cari pendeta. Minta didoakan pendeta. Nanya pendeta. Betul apa ya? Sesuai firman enggak? Enggak. Kenapa? Saudara lihat di sini dulu. Ya, nanti kita akan, supaya saudara dan saya nggak khawatir itu, bukan berimanlah, percayalah. Nanti kita akan rangkum menjadi sebuah proses ternyata di sini. Supaya nggak khawatir, nggak pusing-pusing. Saudara. Ya kan jangan begitu ada bom, waktu dunia usaha pasti gini. Nah, urus. Kenapa? Saudara, buktinya semua orang kelaparan di Timur Tengah, Yusuf kelimpahan makanan, nggak ada urusan. Amin. Loh, iya dah. Iya apa ya? Tergantung dia di dalam Tuhan atau tidak. Tergantung dia waktu di proses Tuhan ngelawan atau tidak. Tergantung dia mau tetap percaya nggak akan rencana Tuhan dalam hidupnya dan tetap bertahan dalam hidup benar atau tidak. Itu aja masalahnya. Mau bumi ini gonjang-ganjing nggak ada urusan. Kan bulan lalu kan ada satu bapak cerita. Pasien pabrik-pabrik yang sejenis dengan punya saya banyak udah PHK. Tapi saya punya pasien kebanjiran order. Loh, aneh tak? Pabrik yang sejenis barangnya, sejenis produksinya PHK, dia punya pabrik orderan gila-gilaan. Kan nggak ada urusannya. Betul? Loh. Jadi apa saudara? Nggak ada urusan kondisi dunia ini mau kayak apa. Yang penting kondisi kita di mata Tuhan kayak apa, itu aja yang akan menyelamatkan. Gampang dong. Betul. Kalau kita bilang Tuhan nyata bahwa Tuhan itu bisa menyelamatkan orang benar. Ada ayatnya, tau? Nggak usah saya buka. Tapi kalau ini orang mau dijadikan benar, nggak pernah mau. Nah, ini yang susah. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, nanti kita akan rangkum jadi sebuah pengertian. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Berarti apa? Saudara dan saya ini disuruh kepada Allah. Suami atau istri juga keinginanmu kepada Allah. Bukan terus-terusan kepada pasanganmu. Kalau kepada pasanganmu terus keinginanmu itu, engkau akan menjadi orang yang terlalu banyak menuntut. Menjadi orang yang kalau bahasa Inggrisnya bilang too demanding spouse. Terlalu pasangan yang terlalu nuntut. Tentu saja pasangannya tidak akan nyaman. Amin. Betul. Loh, saudara suami istri biar nikahnya karena cinta pilih dewe. Tapi nek dia kebanyakan karep, seneng enggak? Enggak bilang enggak apa-apa yang itu kan pilihanku. Aku cinta kamu. Betul? Enggak ada. Lama mangkal juga loh. Jadi dalam segala hal. Berarti apa saudara? Tuhan mau misalnya ingin suaminya supaya lebih tekun kerja. Enggak usah bilang, "Pak, yuk lebih tekun kerja. Anakmu tahun depan tamat mau sekolah luar negeri." Ya, ayo. Saudara itu jadi apa? Kusir. Suamimu jadi kudanya. Ayo. Suaminya. Iya. Nyatakan kepada Tuhan. Tuhan tolong suami saya. Tuhan tolong dia lebih tekun bekerja. Tidak gampang putus asa. Tidak rapuh. Dibawa dalam doa. Lihat saudara, perhatikan di sini. Nah seringkali kan langsung ngomong pagi nih. Kelirunya di situ saudara. Karena tentu saja kalau kebanyakan permintaan, kebanyakan keinginan, nggak nyaman rumah tangga itu, betul? Betul. Iya dong. Tapi kan banyak juga laki-laki yang tahu keinginan istri, tapi pura-pura nanya lagi. Bener-bener mau ya, Ma? Kurang ajar. Beneran mana misalnya? Ma, ayo keluar negeri ya. Nanti iya, udah dekat. Lu bener-bener mau? Lah nggak usah nanya. Amin. Bisa-bisa lama-lama istri bilang enggak. Karena pegel. Enggak ada. Loh, enggak mau. Enggak. Karena kenapa? Mangkel. Betul?
Loh, saudara, beberapa minggu lalu saya baca, kenapa laki-laki paling sulit mengerti perkataan perempuan? Karena perempuan itu omongan yang keluar tidak bisa hanya didengarkan omongan yang keluar, tapi harus dilihat bahasa tubuhnya waktu ngomong. Itu bedanya. Kalau kita laki kan, misalnya minta izin sama istri, "Ma, aku keluar sebentar ya ngumpul teman." Ya. Ya udah dia bilang iya, langsung kita pergi. Tapi kita enggak lihat waktu bilang iyanya ekspresinya kayak apa. Betul? Nah, itu laki-laki itu gobloknya di situ, saudara. Iya, karena bagi perempuan itu yang dia omongkan itu kalau artinya berbeda karena tergantung ekspresinya. Saudara, itu perempuan. Ya, saya pun pernah istri saya sering ngomel. Ya, dia bilang dulu kamu pacarmu begini banyak, pintar ngerayu. Terus sekarang sama aku ngomong yang manis-manis jarang. Iya. Saudara, iya ya. Iya saya akui saudara. Wah dulu. Kan tak jelas perempuan itu cuma butuh apa? 3, betul? 1 pujian, perhatian, dan pembelanjaan. Ya loh, sudah gitu gampang dong. Masa nggak ngerti ayo? Masa saya coba lama-lama cuma P3. Betul? Pujian, perhatian, dan jangan cuma dipuji, tidak ada pembelanjaan. Itu omong toh, kamu keluar modal. Betul, modalnya cuma cocot, cangkem. Betul. Ya, pujian perlu loh saudara memuji, betul? Ya enggak? Perlu. Dia bilang, "Ma, terima kasih. Kamu udah mau hidup bersama dengan saya sekian lama. Walaupun saya punya banyak kelemahan kekurangan." Loh, wah, kita tuh akan bilang, pasti apa? Biar dia mangkel, biar apa? Langsung kayak disiram air es. Ya, pandai ibu-ibu ya? Iya loh, ngomongin yang manis-manis. Perempuan itu paling gak tahan kata-kata manis loh, saudara. Betul, tapi juga ada laki-laki yang paling gak tahan. Kayak di iklannya apa namanya? Tropika Naslim. "Anak saya gak tahan sama yang manis-manis kayak bapaknya. Tiap manis di Uber." Lah ini kan repot, amin. Saudara, baik kita lanjutkan dulu ya supaya nggak ngantuk saudara ya. Nyatakanlah dalam hal keinginanmu kepada Allah. Lihat di rumah tangga semua, engkau pun sebagai suami ingin istrimu kayak gini-gini. Nyatakan keinginanmu kepada Allah. Bukan, "Mah kamu mesti gini gini." Sehingga banyak istri bilang, "Kamu laki menurut perempuan." Loh, iya dong. Terus banyak perempuan juga laki bilang, "Iya memang perempuan banyak mulut." Lah gitu dong balik-balik. Betul apa ya? Ayo ngaku, betul apa ya? Kan sering begitu kan? Karena kenapa? Kita tidak menyatakannya kepada Tuhan. Terus yang pertama, kita merasa hanya hal-hal tertentu yang sangat penting yang membutuhkan petunjuk Tuhan. Yang lain-lain tidak butuh sama sekali. Saudara, ini yang jadi masalah. Betul. Kalau misalnya mau investasi, baru Pak Sen, saya seperti ada ini tadi, ya pagi suruh ngomong, "Pak Sen, ini ada tanah luasnya segini, per meternya segini, kita mau bangun perumahan. Apa kata Tuhan?" Loh, kalau yang gitu-gitu, nanya apa kata Tuhan. Tapi kalau yang hidup yang sehari-hari enggak nanya. Contohnya, "Pak Sen, saya udah nikah. Mungkin ada teguran buat saya sebagai suami terhadap istri saya. Mungkin ada nasihat kepada saya sebagai suami terhadap anak saya." Mana ada? Mana ada yang nanya saya begitu, saudara? Tanyanya cuma, "Pak, saya mau invest gini." Terus Tuhan bilang apa? Kalau Tuhan bilang pasti cuan, cepet dia ambil alih, saudara. Dia lihat, jadi apa? Kita hanya melibatkan Tuhan hal-hal yang paling menarik hati kita, hal-hal yang paling penting buat kita, hal-hal yang paling kita idam-idamkan dan cari. Itu tok yang kita mau libatkan Tuhan. Sisanya nggak ada urusan. Misalnya, kalau sudah yakin mau kerja apa, cuan nggak tanya Tuhan, Pak. Betul apa ya? Betul apa ya? Ya kan, saudara? Wah, ini pasti cuan, Pak. Ini, nggak usah tanya. Cuma, "Pak Sen, tolong doakan supaya lancar." Dia enak. Salah satu pemilik pabrik mau pindah rumah nih. Oh, saya datang ya diundang. Terus begitu duduk, tiba-tiba Tuhan ngomong apa? Anak lakinya sangat sering nangis di mobil. Tidak ada disuruh doakan rumah. Padahal itu acara untuk mendoakan mereka masuk rumahnya yang super mewah baru. Tuhan bilang, anak lakinya, saya terus bilang, "Maaf ya. Tuhan bilang kau sangat sering menangis di mobil." "Iya." "Kenapa kau menangis?" "Dulu saya mau menikah, Pak.
Sudah dekat pernikahan, mama masuk rumah sakit berbulan-bulan. Terus? Pacar saya desak terus saya untuk terus menikah. Tapi kan mama masih di rumah sakit. Saya bilang tunggu mama keluar rumah sakit, tunggu sembuh. Pacar saya itu lari sama laki lain. Terus? Ternyata laki lain ini laki yang tidak bertanggung jawab. Terus? Sekarang rumah tangganya tidak bahagia. Terus? Jadi saya merasa saya yang salah. Goblok. Salahin perempuan itu toh. Betul. Lo kalau kenapa lo tahu mama mertua masih sakit parah di rumah sakit, masa pokoknya nikah aja nggak masalah. Karena ini orang kaya punya pabrik. Daripada nanti dia tiba-tiba berubah pikiran toh. Ternyata laki ini tidak, dia menghormati sekali tidak, tunggu mama sembuh. Dan itu berbulan-bulan tidak sembuh. Yang perempuan nggak sabar, udah lari sama orang lah. Terus sengsara. Jadi laki ini tiap nyetir ingat, coba dulu aku nekat nikahin dia gak sengsara. Saudara. Ya, itu karena kenapa? Makanya bapak-bapak di sini, ibu-ibu yang bisa lagu Mandarin, jangan suka nyagunya Teng Licing itu. Ya. Ni wang jiwa wo buang jini. Loh, dia sudah lupa sama kita ingat dia. Deso, kampungan, bara orang tidak laku yang begitu itu. Amin. Saudara. Terus apa? Ayo, saya bilang kita doa supaya hatimu beres. Kamu tidak salah karena dia sudah memutuskan sendiri. Kamu tidak salah karena dia yang tinggalkan kamu. Selesai. Tuhan tidak suruh saya doakan rumah itu. Padahal itu malam adalah suruh doa. Habis itu saudara, selesai semua acara, dia masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam, udah selesai, mereka antar saya pulang, dikasih amplop. Amplopnya sudah bekas dibuka. Dan jumlahnya aneh. Kenapa? Rupanya karena saya tidak doakan rumahnya, tidak siram-siram apa. Wah, cuman begini tok, kurangi persembahannya. Itu kisah nyata. Makanya kalau pendeta itu harus juga pakai sugesti-sugesti sedikit. Supaya orang yakin. Saudara, itu gobloknya umat Tuhan, begonya orang Kristen. Ya, mesti apa? Saya kelilingi dulu ya, Ci. Kelilingi, disirami. Doa kok enggak cukup, mesti pakai begitu-gitu. Saya enggak pernah kemana-mana bawa minyak apa, enggak ada. Ngapain bawa begitu? Minyak angin ya. Kalau minyak untuk siram-siram buat apa? Memang kadang ketika kita doa Tuhan bilang ambil minyak, kuduskan. Oke, kadang enggak setiap hari buat bawa minyak. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nyatakanlah keinginan engkau pada Allah dalam doa. Berarti apa? Tuhan tidak membatasi yang kita inginkan. Jadi ingat, saudara. Tapi saudara juga harus mintanya ke Tuhan. Jangan selalu minta ke hamba Tuhan. Jujur, saudara, saya mau ngomong ya. Sebagai manusia, saudara, ada sisi negatif ketika kita selalu dicari orang. Kita yang menjadi Tuhan buat orang itu. Tanpa disadari, Roh Kudus digantikan posisinya oleh si pendeta itu. Ada apa-apa bukan tanya Roh Kudus, tapi tanya si pendeta. Tapi kita tidak sebagai hamba Tuhan itu kita nggak nyaman. Kenapa? Itu salah. Saya mau beritahu saudara. Tetapi kalau itu salah itu tidak bisa diteruskan. Kenapa? Tugas kami membawa saudara kepada Tuhan. Tugas kami, Alkitab bilang, Rasul Paulus katakan, kami itu menyiapkan saudara untuk ketemu Tuhan, menjadi mempelainya Tuhan. Makanya hamba Tuhan itu, saudara, supaya bisa membuat umat Tuhan itu menjadi mempelainya Tuhan, karakternya itu harus seperti, siapa namanya? Pengawasnya Esther. Siapa namanya? Hagai. Hagai itu siapa? Orang yang sudah dikebiri. Betul? Berarti apa? Coba bayangkan kalau Hagai itu bukan orang yang dikebiri. Terus dia ngawasi begitu banyak perempuan cantik. Laki yang normal, saya baru-baru ada baca. Laki-laki yang sudah menikah, hanya 2 orang yang akan tertarik ketika melihat wanita cantik. 8 orang akan melotot. Halo, dari 10 laki-laki itu, ya, ketika lihat wanita cantik yang selain istrinya, hanya 2 yang tertarik melihat. Yang 8 melotot. Sudah? Duh. Itu saudara. Makanya dia dikebiri. Jadi apa? Itu bicara tentang hamba-hamba Tuhan yang mestinya sudah dikebiri.
Nafsunya untuk jadi tenar, nafsunya untuk jadi kaya, nafsunya untuk jadi sukses, udah dikebiri. Barulah si Esther dipersiapkan dengan benar kepada Allah dalam doa. Berarti apa, saudara? Tuhan tak batasi keinginan kita apapun, tapi berarti apa dalam doa? Berarti tidak hanya permohonan dalam kepepet, permohonan dalam masalah, keinginan untuk ditolong, betul? Tapi juga yang penting apa? Petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, betul? Pimpinan-pimpinan Tuhan itu yang diminta. Ada. Masalahnya sekarang, Pak, saya sih kepingin begitu, tapi saya nggak peka, saya nggak bisa dengar. Nah, saudara, ya, Bill Hamon kan katakan, gelombang ketiga daripada pemulihan gereja itu adalah gelombang yang terakhir. Semua orang akan Tuhan buat menjadi peka mendengarkan dia. Nanti saudara baca bukunya Bill Hamon. Ya, itu dia katakan nanti semua orang akan dibuat menjadi peka. Judulnya nubuatan-nubuatan yang belum tergenapi. Siapa Bill Hamon? Ketua Dewan Nabi Amerika. Jadi nabi-nabi yang biasa ke Indonesia dan lain-lain itu ketuanya dia. Saudara. Dan dia katakan zaman nanti apa? Supaya dibuat peka. Nah sementara kita tidak pernah diajar bagaimana jadi peka, gimana jadi dengar suara Tuhan. Cuman Tuhan akan dengarkan doamu. Tuhan akan segera berkati engkau. Tapi ingat Maliaki 3 ayat 10. Di awal tahun ingat persembahan buah sulung. Amin. Semua hanya persembahan. Kenapa semua hanya persembahan? Karena hamba Tuhan itu sendiri tidak percaya bahwa segala kebutuhannya akan dicukupkan oleh Tuhan. Segala visi yang Tuhan berikan akan Tuhan kirimkan uangnya tanpa perlu minta-minta dan mengemis. Dan dia tidak punya motivasi yang murni melayani. Dia butuh uang dan uang. Dia butuh upah demi upah dari setiap pelayanannya. Lihat di sini. Ya. Dalam doa dan lihat saudara, apa bedanya doa dan permohonan? Jadi kita akan lihat sekarang. Nyatakan segala sesuatu dalam doa. Berarti apa? Saudara ngeluh pun Tuhan ini terlalu berat. Jangan waktu sambil nyetir Tuhan. Masalahnya kok begini. Saudara boleh ngeluh. Saudara boleh bilang Tuhan mana buktinya kau sayang saya. Mana buktinya kau tidak terlambat dalam doa. Semua boleh diperkatakan. Engkau ngeluh, engkau bilang Tuhan kenapa seperti tidak adil ketika engkau berdoa. Tapi kalau engkau tidak berdoa, urusan panjang sama Tuhan. Orang mengeluh dalam suasana tidak berdoa, itu adalah gerutu. Tetapi orang mengeluh kepada Tuhan dalam suasana berdoa, itu mencurahkan hati, isi hati dan penderitaan kepada Tuhan. Surat Samuel, buka sendiri. Ketika Hana berdoa sambil menangis kepada Tuhan atas ketidakadilan. Dia tidak punya anak atas perlakuan. Dia punya madu dan lain-lain. Tuhan menjawab dia. Betul? Tuhan tidak bilang ngeluh aja. Gerutu saja. Sekarang saudara dan saya bisa lihat. Lebih banyak kita ngeluh menggerutu. Bukan mencurahkan isi hati dan penderitaan kepada Tuhan. Itu masalahnya. Kan kita sudah terbiasa mendengar bahwa Tuhan akan memberkati. Betul. Saya disuruh ngajar, ayo ajar mereka taat. Loh, ruwet toh. Tidak sama jurusannya, tidak sama yang disuruh ngajar. Makanya saya sudah bilang sama pengurus di mana kan persekutuan kita, tidak usah membayangkan persekutuan kita akan menjadi sebesar. Nggak usah. Kenapa? Profesor Victor Werner sendiri mengatakan di bukunya Gempa Gereja Church Quick itu. Dari survei yang dia buat, karena dia kan bapak pertumbuhan gereja internasional. Dia bilang apa? Dari surveinya, orang Kristen yang bertobat itu, ya dari orang yang percaya bertobat dibaptis, hanya 10% lahir baru. Sisanya itu 90% tetap manusia lama, cuma berganti agama. Sifatnya tetap sama, kelakuannya tetap sama, semuanya sama. Cuma agamanya aja yang beda. Itu yang pertama dia bilang. Terus dari yang 10% yang sungguh-sungguh bertobat ini, hanya 1% yang kemudian berlanjut sampai bergaul dengan Tuhan. Sisanya cuman, ya tidak bikin dosa, tidak bikin apa, yang jahat-jahat, tapi tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Jadi saya ngerti, saya nggak bisa mengharapkan itu akan jadi besar. Ya memang hanya 1%. Mau apa? Kecuali Tuhan bilang, jurusan kamu ngajar nanti yang 90% itu jadi besar kita. Tapi kalau
Dari situ aja dibilang, kita jahat kebahagiaannya yang 1% aja. Ya sudah, kita realitas, saudara. Kenapa? Ketika di rumah Marta, Tuhan diundang, tapi Marta sibuk ngurusi undangan, tidak mengutamakan Yesus. Tidak ada mujizat hari itu. Buka kali itu, tidak ada mujizat hari itu. Betul? Tidak ada perubahan, tidak ada sesuatu, malah apa? Yang ada cuma kelelahan. Marta kemudian ngomel, betul? Aku lelah. Siapa suruh kau undang Yesus tapi ngurusi tamu-tamumu? Undang Yesus, ngurusi Yesus dong. Nah, zaman sekarang banyak persekutuan. Undang orang, ngurusi orang. Nggak ngurusi maunya Yesus. Ya, kalau mau buat cuma rame-rame, ya, pendeta Philip Bailey mendapatkan penglihatan sebagai seorang nabi. Ya, dia katakan apa? Dia melihat nanti gereja itu terbelah menjadi 2 aliran sungai. Aliran yang pertama, aliran air yang bening menyegarkan. Tetapi aliran yang kedua, air yang hitam bau menjijikkan. Dan ketika dia tanya kepada Tuhan, apa ini Tuhan? Tuhan bilang, nanti akan ada gereja-gereja yang hanya untuk menyenangkan manusia. Tidak menyenangkan Tuhan. Itu akan menjadi aliran sungai yang hitam berbau busuk. Kalau saudara mau bukunya, saya kasih judulnya, saudara beli sendiri. Kita nggak mau menjadi seperti itu, saudara. Kita nggak ada urusan dengan jumlah. Kita selalu berurusan dengan kualitas. Ya. Kenapa? Kalau jumlah memang keren. Wah, pede kita kalau ibadah. Wah, nggak ada tempat. Terus Tuhan bilang, iya memang tidak ada tempat. Di surga juga nggak ada buat mereka. Loh ya, kan repot kalau begitu. Amin. Jadi kita mau belajar apa? Nyatakanlah dalam doa dan ya nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa. Berarti apa? Ingin ada kelegaan, ingin ngeluh, ingin ngomel. Berdoalah dan ngomellah di situ waktu berdoa. Kenapa orang Israel waktu ngomel dihukum? Waktu Musa ngomel nggak dihukum? Di situ kuncinya. Musa kan pernah ngomel. Tuhan, memangnya aku ini yang melahirkan semuanya. Sampai semua aku harus tanggung. Dia marah, saudara. Dia nggak tahan. Tapi Tuhan tidak pukul dia kan. Tuhan tidak hajar. Tuhan bilang, kamu juga menggerutu. Kenapa? Dia bicara di dalam hadirat Tuhan. Dia sedang mencurahkan pahit hatinya kepada Tuhan. Jadi, jangan cuma datang ke Tuhan untuk muji nyembah. Datang juga untuk ngeluh. Silakan datang kalau mau ngomel. Ngomel waktu berdoa. Waktu mau bilang, Tuhan kau tidak adil, kenapa begini-gini? Ngomong waktu berdoa. Ngomel, silakan ngomel waktu berdoa. Ngeluh, silakan ngeluh waktu berdoa. Tuh bilang, oh ya anakku lagi curhat kepadaku. Tapi kalau ngomongin di belakang, nah itu urusannya berbeda. Oke, kita lanjutkan sedikit. Habis ini selesai, udah jam 9. Ya. Lihat, dalam doa dan permohonan dengan ucapan. Jadi lihat, dalam doa dan lihat, saudara kalau doa itu tidak usah sombong mengklaim janji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Doalah dengan sikap rendah hati berupa permohonan. Di awal Tuhan pakai saya. Orang datang dengan kaki yang busuk seluruhnya. Dalam nama Yesus sembuh. Caranya gimana? Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Suatu hari, saya mau pelayanan, Tuhan bilang, berhenti doa seperti itu. Duh, kenapa Tuhan? Sekarang mulai berdoa, bilang, Bapa kami minta Engkau menyembuhkannya. Bapa kami minta Engkau menolong dia. Berhenti sedikit-sedikit pakai nama Tuhan. Seakan-akan Kau begitu berkuasa. Seakan-akan kau tidak perlu memohon kepada Tuhan. Seakan-akan kuasa itu ada di tanganmu sendiri sekarang. Makanya saya selalu doa, Tuhan, mohon kemurahan-Mu menjamah dia. Tuhan, dalam nama Yesus. Wah, dia merasa dia sudah punya sendiri kuasa itu di tangan dia. Nggak perlu tanya-tanya Tuhan lagi. Nggak perlu mohon dari Tuhan. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Oke, terus. Dalam doa dan jadi ingat saudara, sikap saudara dan saya itu menentukan. Betul? Walaupun janda itu terus-terusan datang ke hakim itu, lihat, dia kan tidak kemudian beringas ke hakim itu, betul? Betul apa ya? Aku sudah datang sekian kali. Tidak ada, tak? Dia tetap datang. Lama-lama hakim itu yang mikir, amin. Ya apa ya? Ini loh saudara. Dan saudara dan saya seringkali udah berkali-kali datang sama Tuhan, mini satu. Biasanya udah diletih lesu dan males. Tidak patean, tidak tuan-tuan. Nah, amin.
Yang kedua, tambah mangkal sama Tuhan. Apalagi dengan orang kesaksian dijawab kita, kapan Tuhan? Di mana letak keadilan-Mu? Amin. Saudara jadi hakim, Tuhan jadi terdakwa. Amin. Lihat, saudara. Terus apa? Dengan ucapan Lihat, saudara, bagaimana saudara dan saya bisa mengucap syukur di dalam doa. Bagaimana saudara dan saya bisa tetap mengucap syukur walaupun ada kebutuhan, ada masalah, ada pergumulan. Ada yang bilang, ya pokoknya ucapkan maaf. Maaf itu salah. Tuhan tahu kalau ucapan syukur itu hanya dari mulut dan tidak dari hati. Betul? Alkitab bilang bangsa ini mendekati aku dengan mulutnya tapi hatinya jauh dari. Orang Kristen juga gitu tau. Mulutnya bilang ku sembah. Betul? Tapi Tuhan bilang apa kau sembah-sembah aku, cuma kerjamu perintah-perintahku tok. Amin. Undang aku hadir terus perintah. Undang aku hadir nuntut janjiku. Amin. Halo? Agak diam kalau begini. Dari tadi tidak ada amin. Ya, amin lagi ke toilet katanya. Baik. Jadi dengan ucapan bagaimana saudara dalam kondisi berat susah bisa mengucap syukur. Caranya adalah saudara harus mengalami pengalaman doa-doamu. Satu, ditunda jawabannya. Kedua, sebagian tidak dijawab Tuhan. Ini yang berat. Kenapa? Contoh misalnya, ya ada yang putus asa, Tuhan aku mati aja. Kalau detik itu juga Tuhan jawab mati, ya, terus sekarang sudah mulai enak hidupnya, ada nyesel nggak? Nyesel nggak? Ayo, kalau tapi Pak sekarang tambah susah, nggak nyesel, kepingin mati, ya itu lain ya, lain. Tapi kalau sekarang ya dulu ingin mati dah, misalnya. Tapi kemudian sekarang misalnya suaminya berubah jadi sayang, kalau Tuhan jawab dulu nyesel nggak? Nyesel dah. Betul. Berarti apa? Sekarang bisa mengucap syukur. Justru doa yang tidak dijawab itu kita bisa mengucap syukur. Karena kita seringkali berdoa karena emosi. Kita seringkali berdoa karena kemarahan, keputusasaan, dan lain-lain. Dan perlu Tuhan tidak menjawabnya. Dengan Tuhan tidak menjawab. Lama-lama kita bisa mengucap syukur. Syukur nggak kejawab. Loh iya saudara. Saya ngalami saudara. Ya, ketika saya pacaran sama satu orang. Kami sama-sama jurusan perhotelan. Dia jurusannya food and beverage, saya jurusannya front office dan housekeeping. Jadi kalau digabung ini dua, udah beres dah. Ya, kan rasanya cocok. Sama-sama background sama. Terus apa? Ya udah mau nikah nih, karena rasanya kan udah cocok. Sama-sama dari background sekolah perhotelan. Cocok rasanya. Cuma ngomong apa nyambung lah. Namanya orang kalau pacaran kan nyambung-nyambung terus. Amin. Ya apa enggak, nanti sudah nikah baru seringkali enggak tahu sambungannya di mana. Ya apa enggak? Loh. Coba duduk berdua bisa lama jam-jaman. Coba nikah bisa enggak kayak dulu lagi waktu pacaran duduknya jam-jaman. Ayo. Gombal semua kita ini, penipu semua. Amin. Aduh, agak diam. Ya enggak ada yang berlihat pasangannya. Ya, karena penipu ya tak? Dulu be, aku enggak bisa enggak ada di sisimu. Ya tapi ya cilakanya perempuan seneng digitukan saudara. Saya juga heran. Iya dah? Baik. Nah, terus apa? Sampai di mana sih tadi? Ya, saudara. Rasanya cocok, kami mau menikah. Tapi kemudian Tuhan bilang, kamu sekarang jadi hambaku sepenuhnya. Saya ngomong sama dia, saya harus tinggalkan perhotelan, berhenti jadi manajer hotel, jadi hamba Tuhan. Dia bilang, saya tidak mau. Kamu tidak boleh jadi pendeta. Kamu harus tetap kerja sekuler. Kalau Tuhan jawab saya langsung nikah. Sudah nikah terus saya dipanggil jadi hamba Tuhan, dia nggak setuju, bubar itu pernikahan. Betul? Loh kenapa? Karena hamba Tuhan itu Alkitab bilang apa? Bahkan penilik jemaat pun saudara, ya penatua pun harus hidup sederhana. Istri-istrinya nggak boleh banyak ngomong, banyak gosip, dan itu kan ada, betul? Apalagi pendeta. Lah itu penatua loh, kan bawa-bawa itu. Harus begitu. Betul enggak lah? Terus ini, aku enggak mau kamu. Kenapa dia khawatir saya jadi kalau enak jadi manajer hotel, mobil dinas dapat, jaminan ini itu dapat, semua dapat. Keluar negeri ya iya. Keren loh. Dia bilang jadi pendeta, pendeta terima uang kelenting, nyaris tak terdengar. Cling gitu. Itu untung Tuhan enggak jawab saya. Kalau saya dijawab bubar rumah tangga saya. Terus pacaran lagi.
Saudara, karena dia anak orang kaya, waduh penampilannya memang cakep. Enggak ada yang enggak cakep pacar saya terus terang. Orang saya ganteng gini kok. Apa? Dia maunya, ya itu, kita prewedding dia dulu ya. Kita pokoknya semua mewah-mewah. Ya namanya saya lagi cinta, iya aja saya. Oke, mau prewedding mana? Kana Israel. Oke, kita berangkat ke Israel. Terus pestanya harus pakai IO nama ini. Gaun pengantinnya harus segini. Saya turutin, saudara. Oke, saya bilang no problem. Loh namanya orang lagi jatuh cinta. Betul, laki nih jatuh cinta belum nikah itu semua lo nurutin. Betul ibu-ibu, coba lihat suamimu itu. Ya, tapi dan nikah susah bah. Makanya begitu pendeta memberkati segala kepalsuan terlepas. Amin. Terserah pendeta itu diurapi atau enggak, tapi itu tetap kepalsuan terlepas. Kepura-puraan, kebohongan, semua terungkap mulai kelihatan aslinya. Betul, sepuhannya lepas. Amin, meletek. Sudah semuanya ready, sudah tes food, saudara udah tes makan nih tempat pesta, udah tes makanan ini, udah semua everything has been settled. Tiba-tiba nggak jadi. Pertama saya nggak bisa terima. Ya banyak alasan, kan? Istilahnya yang kita mau itu kan yang tipenya kita, seleranya kita. Ya, she was my type istilahnya bahasa Inggrisnya, dia itu tipe saya. Saya nggak bisa terima, kenapa Tuhan? Dia juga melayani. Dia adalah WL di gerejanya. Saya pendetanya, betul? Loh, jangan dia WL saya khotbah, anak tinggal ngetarkan persembahan. Ya ini leluconnya bukan sungguh-sungguh loh, saudara. Ya. Jangan tujuannya jelek, bukan. Ya, pertama saya nggak bisa terima, kenapa Tuhan? Tapi kemudian belakang saya bisa terima. Oh iya Tuhan, terima kasih. Nek, dia hidupnya maunya semua mewah. Terpaksa khotbah saya berbeda dari yang sekarang saudara dengar tentang kekudusan, ketaatan. Khotbah saya selalu taburan. Tabur. Itu aja khotbah saya nanti. Makanya apa? Bersyukur. Jadi lihat. Saudara dan saya banyak peristiwa dalam hidupmu yang terpaksa Tuhan halangi, Tuhan stop, Tuhan belokkan. Itu untuk kebaikanmu sendiri. Jadi kalau engkau bisa berdoa dengan ucapan syukur, berarti apa? Engkau mengerti bahwa banyak doamu yang di-stop, tidak dijawab, bahkan sebagian ditolak benar-benar oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Berarti apa? Orang Kristen yang bisa menaikkan permintaannya dengan ucapan syukur adalah orang Kristen yang bisa menerima keputusan Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan, mau dihalangi kalau perjalanan itu tidak baik di mata Tuhan. Ya lagi kesemsem katanya. Betul, walaupun nanti berakhir dengan asem. Ya enggak, saudara pun ibu-ibu di sini kan dulu kepincut sama suamimu itu, betul? Terus dibilang, nih ayo kita nikah. Oke. Ya lah, membayangkan nanti dia akan menjadi figur seorang bapak yang melindungi aku dan anak-anak. Menjadi orang yang setiap saat mengasihiku. Amin. Saudara enggak ngerti firman Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, itu yang disediakan. Betul, di matamu kau tidak pernah lihat kasar, betul? Betul? Tapi Tuhan bilang apa yang tidak pernah dilihat Iya, terus tidak pernah dengar selama dia pacaran dia rayu, amin. Tidak pernah dia bentak-bentak, betul? Tapi Tuhan sudah bilang kan, yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, itu yang disediakan. Jadi ya sudah tuh, kalau dia ya sudah tuh ada ayatnya apalagi? Itu kan Alkitabiah. Oke, jadi sudah hampir ini sudah sampai 10 loh ini, kasihan pegawai di sini ya. Nah, sekarang kita akan rangkum. Ya. Tuhan bilang jangan kita khawatir. Amin. Berarti apa? Bagaimana supaya tidak khawatir? Ingat itu, supaya tidak khawatir kita harus mengalami yang terakhir. Yaitu punya pengalaman ada doa-doa yang tidak terjawab justru untuk kebaikan. Ada rencana-rencana yang tidak terrealisir justru untuk menyelamatkan kita. Ada apalagi usaha, ada apa yang kemudian diguncangkan supaya kita punya iman yang kuat untuk kemudian apa? Besok ada guncangan kecil, tenang. Kenapa? Guncangan paling besar sudah lewat, ini kecil banget. Dulu. Tapi kalau tidak pernah mengalami guncangan, astaga. Itu sudah. Jadi, lihat step-stepnya supaya tidak mengalami kekhawatiran. Saudara dan saya harus mengalami
hubungan dengan Tuhan, doa-doa yang banyak tidak dijawab, rencana yang dihalangi, perjalanan yang dibelokkan, dan lain-lain. Gitu. Ya, kemudian Tuhan tidak membatasi engkau dan saya mau ngomong apa saja. Jangan bilang kalau saudara masuk hadirat Tuhan hanya pujian. Tidak. Menjerit pun iya, mengeluh pun iya. Saudara belajar di Mazmur, Daud pun ada jeritan hati, ada rasa sedih dan lain-lain. Dia sampaikan kepada Tuhan. Mulai sekarang, sedih, susah, senang dan lain-lain, ngomong kepada Tuhan. Terus minta petunjuk dalam segala hal, bahkan yang kecil-kecil. Jangan hanya yang besar-besar, maaf. Ya, satu mata rantainya saja terlepas, tidak ada gunanya. Betul, betul. Satu saja terlepas nggak ada gunanya. Berarti apa? Segala hal, jangan cuma maaf ya Pak Sen, saya mau kerja ini boleh nggak? Yang lain-lain nggak pernah ditanya. Mana bisa? Cuman satu anak rantai saudara punya nggak bisa menggerakkan. Tanya segalanya. Terus bagaimana bisa tanya? Ayo latihan belajar peka. Saudara, kan kita nggak pungut persembahan, betul? Bahkan saudara, kita sediakan makan, apa sih susahnya hadir? Betul, jangan takut kita bikin ibadah, ada persembahannya, ada kotak besar-besar di depan, nggak ada sampai hari ini. Dan tapi juga jangan datang hanya minta didoakan. Saudara pikir saya nggak hafal muka-muka saudara? Saya mungkin nggak hafal nama, muka saya hafal. Ya, orang yang pertama kali datang pun saya hafal. Iya, jangan cuma mau gini, oh maaf nggak bisa. Saya bukan suhu, saya bukan sifu. Jadi itu terus, oh ya sudah nggak ramal, nggak ada. Kita ini hamba Tuhan, kita cuma tanya petunjuk Tuhan, sampaikan ke saudara, saudara lakukan, terbukti. Kalau saudara lakukan yang Tuhan perintah, bukan kami doakan. Saudara pikir kami doakan sejenis mantra supaya terjadi? Nggak ada. Ya hati-hati, saudara jangan menganggap kami ini, wah motong hebat, urapan, kalau dia doa jadi, gombal. Kalau Tuhan tidak mau jawab, nggak bisa terjadi. Apapun tidak bisa terjadi kalau Tuhan tidak mau jawab. Oke, baik. Terus yang terakhir, ya, dalam doa dan permohonan, mulai berhentilah main tuntut. Ku klaim firman-Mu bahwa aku harus hidup cukup. Ku klaim tahun ini tahun. Berhenti, mohon. Tuhan kami mohon pertolongan. Kami mohon kau campur tangan di kasus ini. Mohon. Engkau kita ini berhadapan dengan Tuhan. Saudara pun berhadapan dengan Pak Gubernur nggak bisa bilang, Pak Gubernur saya KTP datang. Tolong saya, nggak bisa. Mestinya kan, Pak mohon. Betul? Itu ngomongnya yang benar sama Tuhan. Jangan karena sudah anak mulai kurang ajar. Sekarip apapun kita dengan orang tua kita, dia tetap orang tua kita. Betul? Betul. Jangan, lihat saya karib sekali, terus boleh ngomong sembarang. Dia kayak teman sama saya, terus pegang bapaknya Pak. Wih, lelah orang lo kok kurang ajaran tadi. Tetap hormat. Ini permohonan. Jadi, tidak usah klaim-klaim janji Tuhan. Saya ingat, orang yang mengklaim janji Tuhan adalah menuntut Tuhan. Orang yang mengklaim asuransi adalah menuntut pertanggungan jawab asuransi. Saudara kalau menuntut Tuhan, Tuhan balik nuntut saudara, yang menang siapa? Saudara bilang, iya memang janjiku pelihara kamu. Tapi kan ada syaratnya, betul? Kamu nurut nggak? Nggak. Bisa diatur nggak? Nggak. Bisa ditegur nggak? Nggak. Loh, terus mau nuntut apa? Makanya kita mengerti, kita ini belum sempurna. Kita ini masih jauh. Jadi sifatnya waktu doa, mohon. Jangan sok-sok klaim. Apa itu? Ya. Mulailah. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Kami mohon jamahan-Mu. Mohon. Ku klaim janji firman-Mu. Begitu. Kapan bayar polisnya main klaim? Betul? Baik, sampai di sini kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa. Kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan, kalau tidak ada kita bubar, ketemu lagi bulan depan. Nek mau ketemu. Iya dong? Loh iya kok. Saya tidak bisa bilang ketemu lagi. Ini orangnya malah apa khotbah atos-atos. Mestinya awal tahun khotbahnya, tahun ini pelipat gandaan mujizat, tahun ini pertolongan. Ya itu tuh maunya. Betul? Tidak urusan. Betul? Tidak urusan. Kita membuat ibadah bukan untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Tuhan. Ingat, kalau Tuhan sudah senang, gampang. Alkitab bilang, pada saat aku berkenan, aku menjawab. Buatlah dia berkenan, buatlah hatinya tersentuh, buatlah hatinya bilang, pas seperti yang aku mau. Urusannya gampang.
Ada. Ya, tapi kalau tidak nurut, Pak, doakan. Doakan. Apa yang didoakan? Memangnya doa itu mantra dibaca-baca terus jadi? Ingat itu, saudara. Doa hamba Tuhan bukanlah mantra untuk menggerakkan kuasa-kuasa melakukannya. Doa itu hanya permohonan. Bapa, sudah hamba sampaikan yang kau taruh di hati hamba tadi. Mungkin ada yang Tuhan ingin katakan, mungkin ada yang Tuhan ingin sampaikan. Silahkan. Terima kasih. Baik. Kalau engkau rasa cukup lewat firman-Mu saja, hamba berhenti. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Biar Roh-Mu yang akan menjelaskan lebih dalam. Roh-Mu yang akan memberikan rema itu kepada masing-masing kami yang menjadi bagian kami dari kebenaran-Mu. Sehingga tahun ini kami sudah punya bekal untuk melewati setahun penuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hamba juga sudah selesai karena Engkau sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mohonkan umat-Mu bisa menyimpan dan Engkau mengingatkan firman yang sudah kami dengar. Engkau yang mengartikan masing-masing kami sesuai dengan keinginan-Mu kepada masing-masing kami, sesuai kebutuhan kami juga. Dan Engkau yang akan memampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.